Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Rumah Nomor 21 yang ditulis oleh Vivit. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan yang ini adalah part terakhir, part ketiga. Bagaimana keseruan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Rumah Nomor 21 bagian ketiga. Aku berangkat ya, Beb. Hati-hati di rumah. Dan satu lagi, jangan lupa masak ya. Iya, Beb, iya. Jawab Nara sambil menunduk sembari mengikuti Pandu dari belakang, persis seperti anak kecil yang mengekor ibunya. Bibirnya terlihat muncung, lucu sekali, tapi tidak menghilangkan kecantikannya. Setelah Nara mencium punggung tangan Pandu, gantian Pandu mengecup kening wanita yang telah membuatnya kelaparan semalam. Udah, Beb. Aku berangkat ya. Iya, hati-hati ya, Beb. Pulangnya jangan malam-malam. Pandu hanya mengacungkan jempol. Tidak lama kemudian mobil meluncur meninggalkan halaman rumah dan meninggalkan Nara sendirian. Sendiri? Tentu tidak, karena Nara selalu ditemani dua sosok penunggu rumah dengan nomor 21 itu. Nara membereskan piring bekas sarapan mereka dan... Loh, ini apa? Lirih Nara. Sesuatu yang tanpa sengaja terinjak kakinya di pinggir kolong meja makan. Nara membungkukkan badan untuk melihatnya. Kotak pizza. Inilah yang ia cari-cari semalam. Segera Nara mengambilnya. Enteng, seperti kosong. Dan benar saja, isinya tidak ada lagi. Ring, ring. Gawenya berbunyi. Pandu. Segera ia mengangkat teleponnya dan menjawabnya. Iya, Beb. Kenapa? Berkas aku ada yang ketinggalan, Beb. Ntar aku suruh orang buat ngambil ya. Berkas yang mana? Itu map warna hijau. Aku taruh di laci lemari kamar. Ya udah, oke. Ntar aku cari. Ya udah dulu ya, Beb. Bye. Love you. Bye. Love you too. Nara bergegas ke kamar untuk mencari berkas yang barusan dibilang oleh Pandu. Dia terlihat memeriksa semua laci, karena memang lemari itu memiliki beberapa laci. Loh, pistol. Pistol siapa ini? Dia mendapatkan sebuah pistol di laci terakhir yang ia buka, di mana berkas yang dimaksud oleh Pandu juga ada di situ. Dengan hati-hati Nara mengambil pistol itu. Dengan seksama ia memperhatikannya. Gak mungkin ini punya Pandu. Kalau dia punya pistol, gak mungkin aku gak tahu. Tiba-tiba saja, tangan Nara seperti ada yang mengendalikan. Pistol itu mengarah tepat di pelipis kanannya. Dengan kekuatan dan dengan sekuat tenaga, Nara berusaha melawan tangannya sendiri. Saat tenaganya sudah mulai terkuras dan tidak bisa lagi menahan, tiba-tiba, ding dong, bel rumah berbunyi di saat yang tepat. Tangannya kembali dalam kendalinya. Buru-buru Nara memasukkan pistol itu kembali ke tempatnya semula, dengan sebelumnya mengambil map hijau yang ada di sana. Nara membuka pintu. Seseorang yang ternyata suruhan Pandu sudah berdiri di sana. Selamat pagi, Bu. Saya disuruh Dokter Pandu untuk mengambil berkas beliau yang ketinggalan. Oh iya, Pak. Ini sudah saya siapkan. Jawab Nara sembari menyodorkan map hijau itu dari tangannya. Ketika orang itu hendak menerimanya,
Tiba-tiba saja dia seperti terkejut memandang ke arah dalam. Matanya terbelalak dan mulutnya sedikit melongo. Pak, maaf, ada apa ya? Enggak Bu, enggak ada apa-apa. Jawabnya terbata-bata. Segera diambilnya map hijau dari tangan Nara, ia pun langsung segera pamit. Nara nampak terheran-heran dengan sikap orang itu. Apa mungkin dia melihat sesuatu yang sering juga dilihat olehnya? Nara duduk di teras rumahnya. Lama ia di sana memperhatikan beberapa kendaraan dan orang yang lalu lalang di jalan depan rumahnya. Beb, aku pulang. Isi chat dari Pandu. Belum sempat Nara membalasnya. Kembali Pandu mengirim pesan. Udah masak kan? Maaf, Beb, aku nggak masak. Males banget, beli aja ya. Pandu mengirim emoji sedih. Sorry ya, Beb. Oke deh, nggak apa-apa. Kamu mau makan apa? Apa aja deh, Beb. Aku tunggu ya. Tidak lebih dari 1 jam, bunyi klakson mobil dari Pandu. Nara berlari-lari untuk membukakan pintu. Terlihat Pandu turun dari mobil dengan menenteng beberapa bungkusan besar dan juga bunga. Hai Beb. Sapa Pandu begitu dilihatnya Nara sudah membuka pintu. Wah, banyak banget. Iyalah, karena aku tahu istriku malas masak. Suka gitu deh. Kata Nara manja. Pandu tertawa melihat wajah istrinya yang manyun. Kemudian diberikannya buket bunga yang sengaja ia beli untuk istri tercintanya yang pemalas dan gak bisa masak itu. For you, Beb. So sweet. Thank you. Singkat cerita, setelah Pandu selesai mandi, mereka segera makan. Terlihat keduanya makan dengan lahap, terlebih-lebih Nara, karena dia cuma makan pagi saja. Pingin masakan rumah, istri malas masak. Ucap Pandu sambil melirik Nara. Terlihat ia seolah ingin melihat reaksi istrinya. Mendengar hal itu, Nara menghentikan makannya. Bibirnya manyun. Iya deh, besok aku masak. Waduh, seneng banget aku dengernya. Beb, yang enak ya masaknya. Iya. Singkat cerita, setelah malam harinya mereka sedang tidur. Beb, mau dong. Bisik Pandu sembari mencium pipi Nara. Aku ngantuk banget, Beb. Pagi aja ya. Tapi kan pinginnya sekarang, Beb. Nara mencubit geram perut Pandu. Laki-laki kalau ada maunya gak bisa ditolak. Ya, kau gitu sih. Dokter Pandu, aku ngantuk banget. Lihat nih, mataku aja susah disuruh melek. Tapi beneran ya, pagi. Iya sayang. Terpaksa Pandu menahan hasratnya. Sulit sekali ya untuk kembali tidur karena tuntutan di bagian bawah tubuhnya itu. Tapi lama-kelamaan akhirnya ia tertidur juga. Aduh Beb, kesiangan. Udah jam 6 lewat nih. Ujar Nara sambil melompat turun dari tempat tidur. Hah? Udah jam 6 ya? Gimana dong janjinya semalam? Ya sorry. Ya, itulah kan jadinya. Diajakin semalam gak mau. Akhirnya kesiangan. Iya sorry. Nara bergegas ke dapur untuk membuat sarapan favorit keluarga, telur dadar. Karena apinya terlalu besar dan dia sibuk kesana kesini, akhirnya telur dadarnya pun agak gosong. Nasi tidak ada. Segera ia membuka resbox. Ding dong, ternyata kosong. Tidak ada sebutir beras pun di sana. Ya ampun, beras habis. Pandu sudah selesai bersiap-siap. Dia duduk di meja makan menunggu sarapan buatan istri tercintanya. Gimana, Beb? Sudah? Iya Beb, telurnya agak gosong. Oh, gak apa-apa, gosong dikit. Nasinya mana nasi? Itu yang jadi masalah Beb. Maksudnya, gak masak lagi? Bukan itu. Tapi berasnya habis. Ah, beras habis. Aduh, sayangku cintaku. Kok sampai gak tahu sih kalau beras habis? Jadi, ini makanya kayak kemarin malam ya, gak pakai nasi. Iyalah. Walah, sudah semalam gak dapat jatah. Janjinya pagi malah bangun kesiangan. Sarapan pakai telur dadar yang warnanya sedikit wow, tanpa nasi pula. Aduh, Mbak
Mbak Siti, kapan dirimu akan kembali? Sungguh tersiksa aku di sini, Mbak. Ya udah, Beb, aku berangkat ya. Maaf ya, Beb. Aku belum bisa jadi istri yang sempurna. Pandu hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya. Dipeluknya Nara dengan sangat erat. Gak apa-apa, Beb. Tenang saja. Aku janji akan belajar masak. Bagus. Dan jangan lupa ya, belajar urusan ranjang juga. Nanti malam aku tagih loh. Nara tersenyum mendengar perkataan suaminya. Pasti, Beb. Akan aku buat kamu puas. Jawab Nara meyakinkan. Singkat cerita, kantong kemih Nara yang terasa penuh mengharuskan ia segera membuangnya. Dengan malas karena matanya masih sangat ngantuk, ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Beb. Pandu memeluk istrinya dari belakang. Terlihat ia mencium pundak Nara berkali-kali. Sepertinya ia menginginkannya lagi, karena beberapa jam yang lalu mereka baru saja melakukannya. Namun sepertinya wanita itu enggan, karena terlihat dia tidak merespon sedikit pun perlakuan dari Pandu. Terus saja ia tidur membelakangi. Pandu yang merasa diabaikan segera duduk dan membalikkan tubuh wanita itu menghadap ke arahnya. Ia terkejut mendapati yang ada di hadapannya adalah wanita lain, bukan Nara istrinya. Beb, kok ikut bangun? Nyariin aku ya? Tanya Nara yang baru saja keluar dari kamar mandi. Itu membuat jantung Pandu segera mau copot. Pandu menoleh dan menatap Nara dengan seksama. Kemudian kembali lagi ia melihat ke wanita yang ada di dekatnya itu. Tidak ada lagi wanita itu di sana. Kenapa, Beb? Kok kayak bingung gitu? Tanya Nara sambil duduk di sisi tempat tidur. Dia memperhatikan Pandu yang terlihat kebingungan. Enggak ada apa-apa. Jawab Pandu berbohong. Dia berpikir mungkin cuma halusinasi, karena orang yang baru bangun tidur biasanya mata dan kesadarannya belum 100% normal. Dan kalaupun dia tidak salah lihat, pasti Nara akan makin ketakutan bila ia menceritakannya. Ya udah, yuk bobo lagi, masih malam. Ajak Nara sambil merebahkan tubuhnya di samping Pandu yang masih tetap duduk. Pandu menatap Nara dalam-dalam. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, tapi yang jelas ia mulai terganggu. Beb, ayo bobo. Kok malah ngeliatin aku kayak gitu sih? Apa mau nambah? Goda Nara sambil tersenyum. Pandu tersenyum mendengar ucapan Nara. Kemudian dia berbaring sembari memeluk istrinya itu. Keinginan itu jadi memang ada, tapi karena kejadian barusan, Pandu jadi kehilangan moodnya. Singkat cerita, nasi ada, sop ayam ada, soto Betawi ada, sayur asem ada. Sip, Pandu pasti suka. Terlihat Nara sibuk menyusun semua masakan di meja makan. Tak lama kemudian, Pandu muncul sembari menggulung lengan ke mejanya. Beb, aku masak banyak, bukan telur dadar gosong tanpa nasi lagi ya. Ujar Nara sambil menghambur ke arah Pandu dan menarik tangan suaminya itu untuk cepat-cepat duduk di meja makan. Mata Pandu terbelalak melihat menu makanan yang dibuat oleh istri tercintanya itu. Semuanya berkuah. Sepertinya ia harus menggunakan baskom untuk makan. Gimana, Beb? Udah ada kemajuan kan aku? Wah, sangat, Beb. Sangat maju sekali. Puji Pandu dengan pandangan mata tanpa berkedip ke arah masakan yang dibuat oleh istrinya itu. Nara terlihat begitu senang mendengar perkataan Pandu. Pasti setelah memakannya, ia akan mendapatkan pujian dari sang suami tercinta. Aku ambilin nasinya ya. Iya, Beb. Sudah, Beb. Cukup segitu aja. Sayurnya ya, Beb. Nara mengambilkan semua sayur yang ia masak. Karena semua berkuah, piring Pandu jadi penuh, bahkan luber. Udah, Beb, udah. Kata Pandu sambil berdiri dan menyingkir dari tempat duduknya, takut kebanjiran. Ya, Beb, tumpah. Keluh Nara. Buru-buru ia mengambil lap di dapur karena kuah di piring Pandu yang terlalu banyak. Tumpahan itu sampai jatuh ke lantai. Untung saja Pandu tadi buru-buru menyingkir. Kalau tidak, terpaksa ia harus ganti baju lagi.
Pandu hanya menyaksikan kesibukan Nara dengan mata yang terbelalak, dengan mulut yang sedikit melongo. Ya, Beb. Sampai ke lantai. Nambah satu kerjaan lagi nih. Keluh Nara serasa ingin menangis. Shh, udah. Pandu menarik lengan Nara dan kemudian memeluknya. Dia begitu menghargai usaha Nara yang ingin memanjakan dirinya dengan makanan yang ia buat. Ternyata air mata Nara benar-benar tumpah di dada Pandu. Capek bangun pagi untuk menyiapkan semua. Sekarang lagi jadi kotor semua, dari meja sampai ke lantai. Makasih ya, Beb. Udah mau capek demi aku. Aku seneng banget. Kata Pandu dengan lembut sembari membelai rambut Nara yang masih agak basah. Gini nih, Beb, cara makannya. Pandu sembari melepaskan pelukannya dan membungkukkan badannya di sisi meja makan. Terlihat mulutnya menyeruput kuah dari piring makanannya itu, tanpa menggunakan sendok. Beb, kok gitu? Nara tertawa melihat kelakuan suaminya itu. Ya habis, udah luber gini. Seruput aja lah biar gampang. Soal rasa, sungguh menyiksa lidah, apalagi campur-campur. Haha, Nara, love you full. Setelah selesai makan, Pandu membantu Nara mengepel lantai yang terkena tumpahan sayur sop, sayur soto Betawi, dan sayur asem. Singkat cerita, Pandu tersenyum membayangkan masakan yang dibuat oleh Nara, hingga ia tidak sadar kalau seorang suster memanggilnya. Dokter Pandu. Dokter Pandu. Oh, iya Sus. Bagaimana? Waktunya memeriksa pasien, Dok. Oh iya, oke. Ayo Sus, kita periksa. Ajak Pandu sembari meminta map yang dibawa oleh suster itu. Pasien atas nama Pak Darmo, sepertinya keadaannya sudah mulai stabil, Dok. Oh, ya udah syukurlah kalau begitu. Selamat pagi, Pak. Gimana? Sudah lebih enak sekarang? Yang ditanya hanya tersenyum, tapi tidak lama. Setelah itu wajahnya berubah menjadi serius. Dokter Pandu. Iya, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Maksud Bapak bagaimana ya? Rumah dokter. Hati-hati. Iya, Pak. Saya dan istri akan hati-hati. Jawab Pandu segera. Sebenarnya ia ingin bertanya lebih banyak, tapi sekarang sedang bekerja. Ia mengurungkannya. Singkat cerita, Pandu menghembaskan tubuh letihnya di tempat tidur. Dia masih teringat kejadian semalam dan kejadian di rumah sakit tadi. Ada apa sebenarnya dengan rumah yang ia dan Nara tempati? Seandainya semua itu benar, berarti selama ini Nara tidak berhalusinasi. Beb, Nara ikut berbaring di samping Pandu. Pandu menolehnya. Iya, kenapa? aku belum bisa tidur, Beb. Jalan yuk, cari makanan apa gitu, kek. Ajak Nara sembari memainkan jari telunjuknya di dada Pandu. Sekilas Pandu melihat ke jam yang tergeletak di meja. Waktu menunjukkan pukul 22 tepat. Ya udah, ayo. Yeay. Nara terlihat kegirangan karena kesibukan Pandu. Mereka jadi jarang keluar walaupun sekedar mencari angin. Nara hanya dengan daster seksinya dan Pandu dengan kaos putih oblong dan celana pendek. Mereka menyusuri jalanan yang masih cukup ramai. Beb, sate ya, sate. Sate, oke deh. Jawab Pandu sembari menepikan mobilnya. Keduanya segera turun dan memesan 2 porsi sate kambing. Mereka begitu asik menyantap sate sembari bersenda gurau, membuat iri siapapun yang melihatnya sangat romantis. Setelah selesai, kembali Nara menghampiri penjual martabak yang ada di dekat situ. Martabaknya, Bang, pakai keju ya? Oke Bu, siap. Sementara Pandu menunggu sembari duduk di kursi yang memang telah disiapkan sembari memainkan game kesukaannya. Ayo, Beb. Sudah. Sudah nih. Mereka pun akhirnya pulang dengan perut kenyang. Karena sudah kenyang, martabak yang dibeli Nara tergeletak begitu saja di meja makan, tanpa ada yang menyentuhnya. Betulkah? Pandu terbangun karena perutnya terasa lapar. Jam di meja menunjukkan pukul 3 dini hari. Dia teringat martabak keju yang dibeli oleh Nara semalam. Dengan segera ia pergi ke ruang makan, karena seingatnya
martabak itu diletakkan istrinya di sana. Tampak seorang berdiri di sisi meja makan, sepertinya sedang makan. Nara, rupanya terbangun juga si cantik itu. Gak ngajak-ngajak lagi. Gumam Pandu yang berniat akan mengejutkan istrinya yang sedang asik makan sendirian. Karena keadaan yang remang-remang, Pandu jadi tidak perlu mengendap-endap agar tidak ketahuan Nara. Beberapa langkah lagi ia akan sampai, ketika tiba-tiba terdengar sesuatu yang terjatuh dari arah dapur. Brak! Tentu saja, itu membuat Pandu berniat mengejutkan Nara, jadi terkejut duluan. Sontak ia menoleh ke arah dapur. Namun ketika ia kembali melihat ke arah semula, Nara sudah tidak ada lagi di sana. Loh, kemana dia? Cepet banget perginya. Jangan-jangan dia sembunyi karena tahu aku datang. Beb, awas ya, makan martabak gak ngajak-ngajak. Kata Pandu, karena dilihatnya kotak martabak yang sudah terbuka dan nampak tersisa beberapa potong saja. Mata Pandu terlihat mencari-cari, sepi, entah bersembunyi di mana istrinya itu. Sayang, Cinta. Kembali Pandu memanggil, tetap tidak ada jawaban. Ya udahlah, aku makan martabaknya ya. Kamu kan udah. Ujar Pandu sambil duduk dan mencomot sisa martabak di dalam kotak itu. Beb, kok gak ngajak-ngajak sih? Mau habisin sendirian ya? Tanya Nara yang sudah keluar dari persembunyiannya. Akhirnya keluar juga dia. Ujar Pandu sambil menoleh, terlihat Nara yang masih mengucek-ucek kedua matanya. Loh, kok tinggal sepotong? Jahat banget sih, Beb. Rengek Nara setelah ia melihat ke dalam kotak martabak keju yang ia beli tadi. Loh, tapi... Pandu menghentikan ucapannya karena Nara menangis. Terlihat wanita itu begitu jengkel. Pandu menggaru-garu kepalanya, bingung kalau bukan Nara yang berdiri di sini dan memakan martabak itu. Terus siapa? Beb, maaf ya. Aku lapar banget soalnya. Kata Pandu berbohong. Dia sengaja tidak menceritakan semuanya karena pasti Nara akan ketakutan. Iya, tapi jangan habisin juga kali, Beb. Iya. Maaf ya, sayang. Nanti aku ganti 2 kotak deh. Aku lapar ini, Beb. Ya udah, aku masakin mie goreng, mau? Iya deh, mau. Pandu bergegas pergi ke dapur diikuti oleh Nara yang masih terlihat cemberut. Nampak ia menggoreng 2 butir telur dan memasak 2 bungkus mie instan. Kok 2, Beb? Ntar aku gak habis loh. Yang 1 buat aku, Beb. Rakus banget sih. Udah ngabisin martabak juga. Lagi nafsu. Setelah itu Pandu tidak dapat tidur lagi. Kejadian di ruang makan tadi benar-benar mengganggu pikirannya. Apa jangan-jangan di rumah ini ada apa-apanya ya? Beb, kok gak tidur? Gak ngantuk lagi, Beb. Ya udah, aku bobo ya. Iya, bobo aja. Gak minta emangnya. Hah? Kalau dikasih, siapa takut? Nara tertawa mendengar jawaban dari suami tercintanya yang sudah menghabiskan martabak keju yang ia beli. Mau ngasih emangnya? Tanya Pandu serius, wajahnya terlihat memerah. Nara mengangguk sembari tersenyum. Ia membuka kancing pijamannya, pura-pura ia kesulitan untuk melihat reaksi dari Pandu. Ah, lama banget sih, Beb, bukannya. Pandu protes, nampak ia tidak sabar. Nara tertawa mendengar protes suaminya. Melihat itu, Pandu jadi gemes. Dengan lincah tangannya membuka kancing piyama Nara. Hanya sekian detik, terbuka sudah. Tidak dibiarkannya sehelai benang pun menempel di tubuh istrinya. Akhirnya permainan di pagi hari pun terjadi dengan ganasnya. Keduanya saling bergantian posisi. Kadang Pandu di atas, kadang Nara juga di atas. Keduanya terkulai lemas dengan keringat yang membasahi sekujur tubuh mereka. Senyum kepuasan terulas di bibir keduanya. Kamu hebat, Beb. Kamu juga luar biasa. Singkat cerita, Pandu akan berangkat kerja. Udah, Beb. Aku berangkat dulu ya. Dah, hati-hati ya. Jangan lupa martabaknya. Oke, siap. Mobil pun meluncur meninggalkan
pekarangan rumah dan menghilang dari pandangan mata Nara. Tidak begitu lama setelah ia masuk, terdengar bel rumah berbunyi. Bergegas ia kembali untuk membukakan pintu. Berdiri di ambang pintu, Mbak Siti sembari menenteng tas besar dan sebuah kardus. Loh, Mbak Siti? Iya, Bu. Apa kabar? Baik, Mbak. Ayo masuk. Kok nggak ngasih kabar dulu? Takut ngerepotkan, Bu. Mata Mbak Siti terbelalak melihat keadaan rumah yang sedikit berantakan. Terlebih ruang makan, apalagi dapur. Hadah, parah banget. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, segera ia membereskan semuanya. Kompor begitu kotor, banyak cipratan minyak, kuali yang gosong dan piring yang masih berserak. Sampah, aduh, mungkin tidak pernah dibuang selama ia pergi. Aku kayaknya telat deh. Gumam Nara sembari melihat kalender. Ia tampak seperti berpikir, iya betul, ia sudah telat 1 minggu. Segera ia mengambil alat tes kehamilan yang memang telah ia siapkan sejak lama. Nara pergi ke kamar mandi untuk mengambil sampel air seninya. Tidak begitu lama setelah ia mengecelupkan alat tes kehamilan itu, dengan cepat muncul 1 garis merah, dan disusul lagi garis merah berikutnya. Artinya 2 garis. Nara seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, seperti mimpi saja. Dia positif hamil. Ia akan segera menjadi ibu dari anak Pandu, lelaki yang sangat dicintainya. Tidak sabar untuk menunggu Pandu pulang, segera ia mengabarkannya melalui video call. Serius? Serius, Beb. Ini buktinya. Kata Nara sembari menunjukkan alat tes kehamilan dengan 2 garis merah. 2 garis merah di alat tes kehamilan Nara membawakan kebahagiaan yang luar biasa bagi pasangan pengantin baru itu. Betapa tidak, karena Nara sudah mengorbankan pekerjaannya demi untuk bisa cepat hamil. Beb, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku bahagia banget. Iya, Beb. Aku juga bahagia. Sangat bahagia. Kini Nara makin dimanja oleh Pandu. Apapun permintaan Bumil itu pasti akan Pandu turuti, termasuk membeli makanan di tengah malam buta, atau sekedar mengelus-elus punggung Nara dengan bedak bayi yang kini menjadi kebiasaannya sebelum tidur malam. Beb, aku ingin makan capcay buatan kamu deh. Apa, Beb? Capcay? Aku kan gak bisa masak gitu-gituan. Kalau sekedar masak mie instan atau telur, baru aku bisa. Aku gak mau tahu, Beb. Yang penting, kamu masak capcay. Iya. Ntar aku buka YouTube dulu ya. Lihat tutorial cara masak capcay. Segera ia mengambil gawai yang tergeletak di meja dekat tempat tidurnya. Dengan mata yang terasa berat, ia melihat tutorial cara memasak capcay. Waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Kalau bukan karena rasa sayangnya kepada ibu hamil itu, tentu Pandu malas setengah mati. Pandu keluar kamar dan menuju dapur untuk memasak capcay yang diminta oleh Nara. Terlihat ia mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari dalam kulkas. Brokoli ada, bakso, wortel. Sudah siap untuk masak. Lirih Pandu, meskipun bahannya kurang lengkap, yang penting capcay. Minta tolong Mbak Siti aja. Beb, masakan kamu ya, Beb. Bukan Mbak Siti. Tiba-tiba Nara muncul. Terlihat ia mengambil air dingin dari dalam kulkas dan kembali lagi ke kamar. Waduh, tahu aja tuh orang mau dibohongi. Dengan kaku ia mulai memasak. Dia tidak sadar ada mata yang memperhatikannya. Beb, udah di situ aja. Tanya Pandu pada Nara yang sudah duduk menunggu di meja makan. Terlihat ia meletakkan kepalanya di atas meja dengan berbantal lengan. Mungkin ia mengantuk. Terlihat rambut hitamnya menutupi wajah cantik yang membuat Pandu jatuh cinta. Terdengar beberapa kali Pandu bersin. Akhirnya capcay buatan Pandu sudah matang. Segera ia membawanya ke meja makan. Loh, mana tuh orang? Cepet banget ngilangnya. Beb. Pandu memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban.
Segera ia pergi ke kamar untuk melihat. Dan benar saja, wanita itu tertidur pulas. Beb, itu capcaynya udah matang. Pandu membangunkan istrinya. Digoyang-goyangkan bahu Nara dengan pelan. Males Beb, ngantuk banget. Udah gak selera. Ya ampun Beb, tega banget sih. Udah susah-susah juga. Nara membuka matanya perlahan. Dipandangnya wajah suami yang sudah susah payah memasak capcay untuknya. Iya, aku makan. Lagian lama banget masaknya. Sampai ketiduran aku yang nunggu. Ya, lagian kamu Beb. Kan tadi juga udah nungguin di meja makan. Kenapa juga balik ke kamar? Ih, siapa? Halu deh. Loh, masa sih? Mana Beb capcaynya? Ini Beb. Dikit amat. Yah, segitu masa iya Baksonya yang dikit, brokolinya nggak ada. Omel Nara sembari menyuapkan capcay buatan Pandu ke mulutnya. Beb, asin banget. Pandu benar-benar sudah merasa sangat terganggu dengan kejadian-kejadian yang dirasakan agak ganjil di rumahnya. Memang gangguan itu tidak membahayakan, tapi lama-kelamaan jadi serem juga. Dokter Pandu, Sapa Dokter Dio yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Pandu. Iya Dokter Dio. Sepertinya melamun. Ada apa emangnya? Enggak dok. Jawab Pandu berbohong. Malas sekali rasanya ia bila harus menceritakan hal-hal seperti itu. Gimana? Betah di rumah barunya? Tiba-tiba Dokter Dio menyinggung masalah rumahnya. Kenapa tidak betah? Pandu bertanya dengan heran. Dokter Dio pun sesegera menceritakan semuanya yang dia tahu pada Pandu. Terlihat Pandu begitu terkejut dengan apa yang Dokter Dio katakan. Berarti selama ini dia tidak berhalusinasi. Begitu juga dengan Nara istrinya. Pandu terlihat gelisah memikirkan Nara. Dia takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Apalagi saat ini Nara sedang mengandung. Ingin rasanya ia pulang secepatnya. Tapi banyaknya pasien mengurungkan niatnya. Beb, kamu baik-baik saja kan? Tanya Pandu kepada istrinya melalui panggilan telepon. Iya, aku baik-baik saja. Kenapa kok cemas gitu, Beb? Enggak Beb, enggak apa-apa. Tiba-tiba mata Pandu terbelalak. Melihat sesosok makhluk yang menyeramkan berdiri tepat di belakang istrinya. Sosok wanita dengan kepala pecah berlumuran darah, juga dengan biji mata yang hampir keluar. Beb, kamu kenapa? Lihatin aku kok kayak gitu? Enggak. Mbak Siti mana Beb? Beb, kamu kenapa sih? Nara nampak bingung dengan kelakuan suaminya yang nampak aneh itu. Pandu kenapa ya? Kok aneh gitu? Gumam Nara sembari memutar-mutar ponselnya. Dia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Tidak lama kemudian, ia pun tertidur. Sosok pria dan wanita dengan kepala pecah dan wajah berlumuran darah itu berjalan mendekati Nara. Terlihat tangan si pria membawa sebuah pistol. Saat ia siap membidik kepala istri Pandu itu, tiba-tiba saja ia membuka mata. Jangan. Nara berteriak sambil bangkit dan berlari ke arah pintu, bermaksud ingin keluar, tapi pintunya terkunci. Nara terduduk lemas, bersandar di belakang pintu sembari menangis. Suara kedua sosok itu begitu mengerikan. Mereka berjalan kian mendekat sembari mengacungkan pistol ke arah kepala Nara. Tolong. Jangan. Tolong. Nara berteriak sekuat tenaga. Pandu. Ia memanggil suaminya. Tiba-tiba, Beb, kamu kenapa Beb? tanya Pandu sembari mengguncang-guncang bahu istrinya. Wajahnya terlihat cemas dan bermandi keringat. Nara membuka matanya. Ternyata ia cuma bermimpi. Beb, aku takut. Kata Nara sambil menangis. Pandu memeluk Nara dengan erat sambil mengusap-usap kepalanya. Gak apa-apa sayang, kamu cuma mimpi. Tapi aku takut banget, Beb. Iya Beb, aku
akan cari solusinya. Singkat cerita, jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun mata Pandu belum mau terpejam juga. Terus ia menatap wajah cantik istrinya yang tengah tertidur dengan pulas. Kasihan kamu, Beb. Bisik Pandu sembari mengelus pipi Nara dengan punggung jemarinya. Ternyata selama ini Nara tidak berhalusinasi. Memang benar, di rumah yang mereka tempati saat ini, ada makhluk astral yang selalu meneror Nara. Mungkin mereka merasa tidak suka dan merasa terganggu. Aduh Beb, perut aku sakit banget. Aduh. Tiba-tiba Nara terbangun sembari memegangi perutnya. Loh, memang kamu makan apa tadi, Beb? Nggak tahu Beb. Au, sakit. Ya udah, kamu tarik nafas pelan-pelan, lalu keluarin pelan-pelan, ya. Nara mengikuti anjuran suaminya. Namun sepertinya itu tidak banyak membantu. Rasa sakit itu belum juga menghilang. Masih sakit, Beb. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang ya. Aku panggil Mbak Siti dulu. Segera ia pergi keluar sembari berteriak memanggil pembantunya itu. Saat Nara ditinggal sendirian di kamar, kedua sosok mengerikan itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan berdiri di samping Nara. Beb. Nara berteriak memanggil Pandu. Secepat kilat, sosok wanita itu menarik rambut Nara hingga ia nyaris terjatuh. Au, Beb, tolong, Beb. Kembali Nara berteriak. Sosok pria itu juga ikut menarik Nara, sehingga kini Nara benar-benar terjatuh dari tempat tidur. Nara merasa kesakitan sambil memegangi perutnya. Entah bagaimana ceritanya, sehingga Pandu tidak mendengar panggilan istrinya. Kedua sosok itu terus menarik Nara sampai ke depan pintu kamar mandi. Dan sepertinya mereka hendak memasukkan Nara ke dalam. Nara terus berteriak sekeras mungkin memanggil Pandu. Pandu dan Mbak Siti pun muncul di depan kamar. Mereka terlihat begitu panik. Nara! Pandu berteriak sambil berlari mendekat. Namun sosok laki-laki itu menghalanginya. Terlihat ia menjulurkan kedua tangannya hendak mencekik. Pandu tidak peduli. Ia tetap berlari ke arah di mana istrinya berada. Beb, tolong aku, Beb. Sosok wanita yang menyeramkan itu memaksa Nara untuk masuk ke dalam kamar mandi. Karena perutnya yang memang masih sakit, Nara tidak dapat melawan untuk melindungi dirinya. Nara! Pandu berteriak begitu dilihatnya Nara dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Pandu berlari ke arah kamar mandi dan berusaha membuka pintunya. Namun begitu sulit. Mbak Siti, tolong ambilkan linggis atau apalah. Iya, Pak. Iya. Tak lama kemudian, Mbak Siti sudah kembali dengan membawa pisau dapur. Cepat, Mbak, bawa ke sini. Iya, Pak. Ini, Pak. Mbak Siti menyodorkan pisau yang dibawanya itu. Pandu berusaha membuka pintu itu dengan pisau, tapi sangat sulit. Nara! Pandu berteriak memanggil istrinya. Istrinya hanya bisa minta tolong kepada Pandu. Nara berteriak. Kembali Pandu berusaha membukanya. Kali ini tidak menggunakan pisau. Ia akan mencoba mendobraknya. Setelah berkali-kali ia mencoba, akhirnya pintu kamar mandi itu terbuka juga. Pandu segera berlari masuk dan didapatinya Nara duduk bersandar dengan darah yang mengalir dari bagian bawah tubuhnya. Beb! Pandu memeluk istrinya yang terduduk lemas dengan wajah yang begitu pucat. Ayo, Pak. Kita cepat bawa ke rumah sakit. Tanpa mengiyakan, Pandu segera membopong tubuh Nara yang lemas tak berdaya. Pak, itu. Mbak Siti menunjuk ke arah pintu. Terlihat kedua sosok makhluk astral itu menunggu di ambang pintu kamar, sembari menyeringai. Aduh, gimana ini, Mbak? Pandu bingung bagaimana mereka bisa keluar jika makhluk itu ada di sana. Sementara Nara membutuhkan pertolongan secepatnya. Tampak Nara menggeliat dalam rengkuhan tangan kekar Pandu. Beb, perutku sakit. Kepalaku pusing, Beb. Iya, sayang. Sabar ya. Sosok itu terlihat menunjukkan jarinya ke arah jam yang tergeletak di meja. Bagaikan sulap, jam itu langsung mengambang
dan mengikuti arah telunjuk makhluk astral tersebut. Jam itu terbang ke arah Pandu yang sedang membopong tubuh Nara. Seandainya dia tidak cepat menghindar, pasti kepalanya sudah bocor. Makhluk itu nampak sangat marah karena Pandu berhasil mengelak. Dengan sebelah kaki yang diseret-seret, sosok hantu laki-laki itu berjalan mendekat ke arah Pandu, sementara Mbak Siti yang ketakutan bersembunyi di belakang majikannya itu. Terdengar suara dari mulutnya yang selalu meneteskan cairan, entah air liur atau cairan otak yang merembes melalui batok kepalanya yang hancur sebelah itu. Ketika tangannya hendak menggapai Nara, Pandu buru-buru menyingkir dan meninggalkan Mbak Siti yang menutupi kedua matanya dengan tangan. Karena mangsanya tidak ia dapatkan, makhluk itu beralih menarik tangan Mbak Siti yang belum menyadari bahwa Pandu tidak lagi ada di depannya. Begitu terkejutnya Mbak Siti begitu ia membuka mata. Tangannya terasa licin dalam genggaman makhluk mengerikan itu. Pak Pandu, tolong Pak, tolong. Mbak Siti berteriak sembari meronta-ronta. Sementara itu, sosok hantu perempuan yang menunggu di depan pintu mendekati Pandu dengan mata yang menggantung seperti hendak jatuh. Pandu mendorong tubuh hantu perempuan itu menggunakan kakinya. Ketika hantu itu terhuyung ke belakang dan terjatuh, Pandu buru-buru sembari keluar kamar. Mbak Siti, cepat lari Mbak, cepat. Entah bagaimana caranya Mbak Siti bisa melepaskan diri dari sosok hantu laki-laki itu. Secepatnya ia berlari menyusul Pandu. Pandu membaringkan Nara di kursi belakang mobilnya bersama dengan Mbak Siti. Tolong jaga Nara ya Mbak. Iya Pak. Pandu segera menghidupkan mobilnya, tapi berkali-kali ia mencoba, tetap saja tidak bisa. Pak, cepat Pak, hantu itu sudah dekat. Pandu begitu terkejut melihat kedua sosok hantu itu berjalan semakin mendekat. Terus ia mencoba dan mencoba, tetap tidak bisa menyala. Ketika tangan sosok itu berhasil menggapai pintu mobil, tiba-tiba saja mesin mobil menyala. Segera Pandu meluncurkan mobilnya meninggalkan kedua sosok hantu yang terus berusaha mengejar dengan langkahnya yang terseok-seok. Setibanya di rumah sakit, Nara segera mendapatkan pertolongan dari Dokter Ayu, rekan Pandu. Terlihat Pandu dan Mbak Siti mondar-mandir karena cemas. Gak lama kemudian, Dokter Ayu yang menangani Nara akhirnya muncul di ambang pintu. Dokter Ayu, bagaimana keadaan istri saya? Kandungan istri Dokter Pandu sangat lemah, tapi kami akan berusaha menyelamatkannya. Tolong dokter, saya yakin Dokter Ayu pasti bisa. Kita berdoa bersama ya Dokter Pandu. Pandu nampak begitu gelisah. Terlihat ia duduk sembari memijit-mijit keningnya yang berjerawat itu. Berkali-kali ia menatap ke arah pintu, berharap Dokter Ayu keluar dari sana. Sementara Mbak Siti berdiri bersandar di dinding dekat pintu, sembari meremas-remas bagian bawah bajunya. Dia juga nampak gelisah dan khawatir dengan keadaan majikannya. Pintu yang selalu menjadi sasaran dari netra Pandu akhirnya terbuka. Terlihat Dokter Ayu keluar sambil membuka masker yang ia pakai. Buru-buru Pandu bangkit dari tempat duduknya, dan dengan langkah tergesa-gesa ia mendekati dokter yang menangani istrinya itu. Begitu juga dengan Mbak Siti, ia ikut mendekat dan berdiri di belakang Pandu. Bagaimana keadaan istri dan calon bayi kami, Dok? Alhamdulillah. Masuk dokter, keduanya selamat. Betul Dokter Pandu. Pandu menghela nafas lega. Terlihat wajah cemasnya mulai memudar, berganti dengan senyuman yang mulai terukir di bibirnya. Terima kasih Dokter Ayu, terima kasih banyak, ucap Pandu, seraya menggenggam kedua tangan dokter cantik itu. Dokter Ayu berdehem. Oh, iya, maaf ya dok, maaf. Iya, oke. Tapi istri Dokter Pandu dirawat untuk beberapa hari di sini ya, sampai kondisinya benar-benar stabil. Tidak masalah dok. Sekali lagi terima kasih ya. Oke, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Nara terbaring lemah dengan selang infus yang terpasang di tangan kirinya. Tangan kanannya nampak mengelus-elus perutnya yang masih terlihat teramping. Beb,
hari ini. Kamu dirawat di sini dulu ya. Nara hanya mengangguk lemah tanpa menjawab. Tapi baby kita nggak apa-apa kan, Beb? Iya sayang, nggak apa-apa. Baby kita baik-baik saja. Tapi kamu harus banyak istirahatnya. Kembali Nara mengangguk. Kali ini dibarengi dengan senyum yang terkembang di bibir pucatnya. Pandu terus memandangi wajah istrinya yang tengah tertidur dengan pulas. Ada rasa penyesalan yang tergelanyut di dalam hatinya. Mengapa selama ini dia tidak merasa percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nara? Malah dia menganggap istrinya itu bermimpi atau bahkan berhalusinasi. Namun tidak ada yang perlu disesalkan. Semua sudah terjadi. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa dengan Nara dan juga kandungannya. Beb, maafin aku ya. Selama ini aku tidak pernah percaya sama kamu. Dikecupnya dengan lembut kening Nara. Kemudian kecupannya berpindah ke perut wanita itu, di mana di dalamnya bersemayam benih yang ia tabur. Pak, Iya mbak, apa? Bapak makan dulu. Biar gantian saya yang menjaga ibu. Iya mbak, titip Nara ya mbak. Iya, Pak. Sayang, aku keluar sebentar ya. Kamu sama Mbak Siti dulu. Pandu pamit pada Nara yang masih terlelap. Singkat cerita, Pandu menikmati makan malamnya dengan tidak bernafsu sama sekali. Pikirannya melambung jauh ke rumah nomor 21 yang selama ini mereka tempati. Untuk kembali lagi ke sana tidak mungkin. Sama saja dengan menantang maut. Hampir saja istri dan calon anaknya menjadi korban. Sepertinya untuk sementara waktu ia akan tinggal di kontrakan dulu, sampai didapatkannya rumah yang cocok untuk mereka beli. Pandu menelpon salah seorang temannya untuk mencarikan kontrakan, karena dia tidak mungkin ada waktu untuk mencarinya sendiri, apalagi dengan keadaan Nara yang seperti sekarang ini. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana caranya untuk dia mengambil baju ganti di rumah? Apakah dia ada nyali untuk kembali ke rumah angker itu? Mengajak Mbak Siti? Bagaimana dengan Nara? Lebih baik membeli baju baru daripada harus kembali ke rumah angker itu. 2 hari kemudian, temannya memberi kabar bahwa rumah kontrakannya sudah ia dapatkan. Pandu kembali ke rumah itu bersama dengan beberapa orang yang dia upah untuk mengangkat barang-barang yang akan ia bawa. Bulu kuduk Pandu meremang begitu ia memasuki rumah dengan cat putih yang beberapa bulan terakhir ini ia tempati bersama istrinya. Pandu begitu sibuk mengemasi pakaiannya dan pakaian Nara ke dalam beberapa tas besar. Itu pun tidak semuanya bisa terangkut karena begitu banyaknya pakaian mereka berdua. Lemari gak usah dibawa mas. Alat elektronik sama perlengkapan masak aja, kata Pandu memberitahu. Tapi sepi, tidak ada seorang pun di kamar itu. Hanya dia sendiri yang bergelut dengan tumpukan pakaian yang luar biasa banyaknya. Loh, mas, iya pak. Jawab salah seorang dari mereka yang baru saja muncul di ambang pintu kamar. Loh, kok ada apa pak? Yang lain kemana? Semuanya ada di dapur pak. Tidak ada yang ke kamar ini tadi? Enggak pak. Kata bapak yang dibawa cuma elektronik sama perlengkapan masak saja. Oh, ya udah, teruskan. Kata Pandu sembari menggaruk-garuk keningnya yang tidak gatal. Pandu menatap ke sekeliling kamar, sembari mengelus-elus tengkuknya yang terasa berat. Benar-benar rumah yang sepoki. Bagaimana bisa selama ini dia mengajak istrinya tinggal di rumah seperti itu? Bahkan meninggalkannya sendirian di rumah hingga larut malam. Kembali ia mengemasi pakaian yang masih menumpuk di tempat tidur. Sudah 3 tas besar, tapi masih saja banyak yang masih berserakan. Krek! Pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Secepat kilat Pandu menoleh. Jantungnya berdegup dengan kencang. Karena rasa takut yang lambat laun menguasainya, Pandu mempercepat pekerjaannya. Gemericik air terdengar dari kamar mandi, disertai dengan suara seseorang yang sedang bernyanyi. Suaranya begitu lirih, menyanyikan lagu Guns N' Roses November Rain. Karena begitu penasaran,
Pandu memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar mandi dengan tangan bergemetar. Ia memegang handle pintu dan kemudian membukanya. Terlihat darah yang mengalir di lantai kamar mandi, disertai bau anyir yang membuat perut Pandu seperti merasa diaduk-aduk. Apa ini baunya? Pandu muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau anyir darah yang begitu menyengat. Sembari menutup mulut dan hidungnya, Pandu berlari ke arah pintu, bermaksud untuk keluar. Namun tiba-tiba, pintu kamar tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Pandu berusaha membukanya, tapi tidak bisa. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga Pandu. Segera ia menoleh, dan benar saja, kedua sosok yang mengerikan itu ada di belakangnya, dengan kedua tangan yang dijulurkan ke arahnya. Siapa sebenarnya kalian? Hanya itulah suara yang keluar dari mulut kedua sosok mengerikan itu. Masih seperti kemarin, disertai dengan cairan yang menetes-netes dari mulutnya. Saat tangan-tangan menjijikan itu hampir menggapai lehernya, pintu berhasil dibuka. Segera Pandu berlari keluar tanpa memperdulikan pakaian mereka yang masih tertinggal di kamar. Sudah beres semuanya, Pak. Iya, Mas. Ada apa, Pak? Gak ada apa-apa, Mas. Oh iya, tolong tas-tas yang ada di kamar diangkat ya, Mas. Iya, Pak. Baik. Rumah kontrakan itu tentu saja jauh berbeda dengan rumah yang Pandu dan Nara tempati selama ini. Tidak terlalu besar, tapi memiliki halaman yang lumayan luas, dengan taman yang begitu asri. Semoga Nara betah tinggal di sini, gumam Pandu, sembari memperhatikan orang-orang upahannya, memasukkan barang-barang ke dalam rumah. Setelah semuanya beres, Pandu bergegas ke rumah sakit, karena sedari tadi, Nara sudah berkali-kali mengirim pesan kepadanya untuk segera datang. Beb, kok lama banget sih? Tanya Nara sambil cemberut. Wajahnya sudah terlihat jauh lebih segar. Iya gimana? Kan harus beres-beres di rumah yang lama, terus di rumah yang baru. Iya, tapi kan aku kangen. Pandu tertawa mendengar perkataan istrinya itu. Diraihnya tangan Nara dan dikecupnya dengan lembut. Iya, aku juga kangen. Singkat cerita, kondisi Nara yang sudah mulai membaik akhirnya diperbolehkan pulang. Mbak Siti yang sudah pulang terlebih dahulu menyambut mereka di depan pintu dengan senyum bahagia. Sudah sehat, Bu? Sudah, Mbak. Makasih. Ayo masuk, Beb. Semoga kamu suka tinggal di sini. Aku pasti suka, Beb. Yang penting sama kamu. Bener ya? Iya. Hanya 3 bulan mereka menempati rumah kontrakan tersebut, karena Pandu sudah mendapatkan rumah yang dirasanya layak untuk mereka tempati bersama dengan buah hati mereka kelak. Beb, rumahnya bagus. Aku suka. Suka ya? Tapi gak sebesar rumah kita yang pertama. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Beb. Yang penting gak serem kayak yang dulu. Tetep aja, Beb. Ada yang serem. Kata Pandu dengan nada dan wajah yang berubah serius. Buru-buru Nara melepaskan pelukannya dan menatap wajah Pandu. Beb, wajahnya terlihat ketakutan. Pasti dia begitu trauma dengan kejadian-kejadian yang dialaminya di rumah mereka yang lama. Pandu menekan pundak Nara hingga akhirnya wanita itu terduduk di tepi tempat tidur. Tanpa berkedip, Nara menatap wajah suaminya yang masih terlihat serius tanpa senyum. Aku yang serem, bahkan semakin serem dan ganas, ucap Pandu sembari mendorong perlahan Nara. Hingga akhirnya, tubuh wanita cantik itu terbaring di tempat tidur mereka yang baru. Beb, kamu ya? Kata Nara manja sambil memukul-mukul dada Pandu. Pandu hanya tertawa mendapati pukulan dari istri tercintanya itu. Tapi tawa itu tidak berlangsung lama, berubah menjadi suara nafas yang memburu dan desahan manja. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari part 1 hingga selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga penulis dalam keadaan sehat, sekeluarga, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.